Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, saya Fairuz Dinar Aksol dari mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Video ini adalah activity report untuk mata kuliah kewirausahaan yang merupakan laporan atas kegiatan penjualan produk yang saya jalankan, yaitu Zone 2 Performance Running Stock. Kaos kaki lari terkini yang teknikal dengan tagline ribuan langkah tanpa lecet. Di sini saya akan memaparkan 5 hal, yaitu gambaran produk, strategi promosi, profil konsumen, analisis kompetitor, dan laporan penjualan lengkap dengan analisanya. Laporan ini mengikuti 5 poin yang diminta, dimulai dari produk overview, lalu promotion strategi, beserta evaluasi berhasil atau tidaknya, consumer profile, competitor analysis, dan diakhiri dengan sales report yang memuat angka penjualan, keuntungan, serta analisis penyebab laku atau tidak lakunya suatu produk. Sebelum masuk detail, ini ringkasan hasilnya selama 3 bulan yang saya jalankan dari bulan Mei sampai Juli 2026, yang terjual sebanyak 420 pasang dengan total omset sebesar 34,9 juta dengan laba bersih sebesar 7,6 juta atau margin bersih sebesar 21,8%. Penjualan tumbuh 95% dari bulan pertama ke bulan ketiga dan rating pelanggan di marketplace itu dari 4,9 dari 5 dari perhitungan skala sampai 5. Angka-angka ini akan saya rinci di bagian sales report. Produk yang saya jual adalah Zone 2 Performance Running Socks, yaitu kaos kaki lari yang teknikal. Nama ini saya ambil dari konsep Zone 2 Training, yaitu latihan lari endurance yang berdurasi panjang, yang justru paling rentan bikin kaki lecet. 4 keunggulan utamanya, yaitu yang pertama itu anti lecet, bekas jahitan seamless 2, bantalan terarah di tumit dan telapak, bahan cepat kering yang menyerap keringat, serta arch support berupa pita kompresi. Detail spesifikasinya ada di kartu sebelah kanan. Bahan campuran polyamide nilon spandex tersedia, potongan ankle and through, ukurannya ada M dan L, disertai 3 warna dengan harga mulai dari 89.000 per pasang atau bandel 3 pasang bisa sebesar 239.000. Dari sisi harga, secara satuan dijual 89.000 dan bandelnya itu sebanyak 3 pasang dijual 239.000 supaya mendorong pembelian lebih banyak. Modal atau HPP per pasang itu sebesar 45.000, jadi margin kotornya sekitar 49% atau 44.000 per pasang. Sehat untuk produk aparel. Nilai jual utamanya itu berupa kualitas teknikal yang mendekati brand impor tetapi dengan harga sekitar separuhnya. Fokus menyelesaikan masalah nyata pelari, yaitu lecet saat lari jarak jauh, dan kedekatan komunitas karena produk ini benar-benar diuji dan jual langsung ke komunitas lari. Untuk memasarkan produk ini, saya menjalankan 6 strategi. Yang pertama, ada konten organik di Instagram dan Reels yang bisa berupa demo bahan, edukasi soal anti lecet, testimoni, dan tips latihan. Lalu yang kedua, melalui micro-influencer, eh, dengan cara mengirimkan produk gratis ke pacer atau leader komunitas lari tertentu untuk direview secara otentik. Yang ketiga, WhatsApp broadcast ke grup komunitas lari. Lalu yang keempat, ada promo di marketplace saat tanggal gajian dengan diskon dan gratis ongkir. Yang kelima, membuka booth di beberapa event lari lokal untuk uji coba langsung. Dan yang keenam, iklan berbayar di TikTok untuk menjangkau audiens baru. Di slide berikutnya saya akan evaluasi mana yang berhasil dan mana yang kurang berhasil. Ini bagian terpenting yang jujur mengevaluasi mana yang berhasil dan mana yang tidak. Yang berhasil yaitu penjualan lewat komunitas dan WhatsApp Direct memberikan konversi yang tertinggi karena trustnya kuat. Untuk micro-influencer menghasilkan review otentik dan konten dari pengguna. Edukasi konten membangun kebutuhan sehingga banyak DM yang masuk. Dan promo di marketplace di tanggal gajian memicu lonjakan order. Yang kurang efektif ternyata
Salah satunya itu iklan berbayar di TikTok yang konversinya rendah karena audiensnya kurang tertarget dan biayanya boros. Sehingga saya hentikan. Lalu boot event itu exposure-nya bagus, tapi biaya sewanya yang tinggi, sehingga return on investment-nya tipis. Dan sebagai merek baru, awareness zone 2 itu di luar komunitas masih rendah dan butuh waktu untuk membangunnya. Target market zone 2 itu saya petakan dalam 3 dimensi. Yang pertama itu melalui demografi usia 22 sampai 40 tahun. Pria dan wanita, kelas menengah, tinggal di perkotaan, terutama Jabodetabek, yang umumnya merupakan karyawan dan profesional muda. Psikografisnya itu mereka merupakan penghobi lari atau recreational runner atau nge-gym yang sekedar menjalani gaya hidup sehat, aktif di komunitas dan aplikasi seperti Strava dan Instagram, peduli pada performa dan kenyamanan, serta bersedia membayar lebih untuk kualitas. Yang ketiga itu adalah perilaku belinya. Mereka cenderung belanja menjelang race dan saat gajian untuk mencari solusi yang anti lecet dan awet, juga sangat terpengaruh review komunitas dan berpotensi menjadi pelanggan berulang. Agar lebih konkret, saya buat 3 persona. Yang pertama itu ada Rian, 29 tahun, pelari komunitas yang rutin latihan setiap hari Sabtu untuk mengejar personal best 10K. Dia butuh kaos kaki anti lecet untuk long run dan beli lewat WhatsApp komunitas. Lalu yang kedua ada Sinta, umur 26, pejuang half marathon pertama yang sering lecet pakai kaos kaki katun biasa. Mencari yang nyaman dan awet dan beli via marketplace saat gajian. Lalu yang ketiga ada Dimas, usia 33 tahun. Tipikalnya tuh dia orang yang nge-gym dan suka produk fungsional sekaligus estetik. Memiliki warna netral dan belinya lewat Instagram. Ketiga persona ini mewakili siapa saja yang benar-benar membeli di Zone 2. Peta persaingannya gini, di kelas atas itu ada brand impor spesialisasi seperti Stains, Features, Balega dengan harga 180 sampai 350 ribu. Kualitasnya premium tapi mahal, juga stoknya terbatas. Ada juga Nike dan Adidas, brandnya kuat, tapi bukan spesialisasi anti lecet lari dan harganya lumayan tinggi. Di kelas value ada Decathlon dan Kipran, murah dan bagus tapi desainnya generik tanpa sentuhan komunitas. Lalu yang jadi lalu produk generik di marketplace yang sangat murah tapi kualitasnya rendah. Zone 2 saya posisikan di celah tengah, yaitu kualitas teknikalnya mendekati brand impor, harganya 89.000 yang jauh lebih terjangkau plus kedekatan dengan komunitas. Kelemahannya memang sebagai merek baru, awareness-nya masih perlu dibangun. Kalau divisualkan dalam positioning map, sumbu horizontal adalah harga terjangkau ke premium, lalu sumbu vertikalnya itu adalah tingkat spesialisasi untuk lari dari umum ke spesialis. Produk generic marketplace ada di sebelah kiri bawah yang merupakan produk yang murah tapi umum. Decathlon tadi saya posisikan di kiri tengah, Nike dan Adidas saya posisikan di kanan tengah, mahal tapi tidak spesialis anti lecet. Lalu brand impor spesialis di kanan atas, mahal dan spesialis. Lalu zone 2 saya tempatkan di tengah atas, spesialisasi lari yang tinggi tapi tetap harga menengah. Itulah sweet spot yang belum banyak diisi, spesialisasi tapi terjangkau. Inti laporannya adalah selama 3 bulan total omsetnya sebesar 34,9 juta dikurangi HPP atau modal produk itu sebesar 18,9 juta. Laba kotornya ada di 16 juta. Setelah dikurangi biaya operasional dan promosi yang sebesar 8,4 juta yang juga mencakup iklan, sewa booth, kemasan, subsidi ongkir, laba bersihnya ada di kisaran 7,6 juta. Grafik di kanan itu menunjukkan tren yang menggembirakan, yaitu omsetnya naik dari 8,1 juta di Mei hingga ke 11,6 juta di Juni dan 15,2 juta di Juli. Artinya, momentum penjualan terus menanjak seiring produk makin dikenal. Dari mana penjualannya datang? Marketplace itu menyumbang 40%, Instagram dan WhatsApp Direct itu sebesar 35%, Booth Event itu 20%, dan TikTok Shop hanya 5%. Konsisten dengan temuan bahwa TikTok kurang efektif untuk produk ini. Beberapa sorotan harian dari grup
cushion paling laris dengan 58% yang mengungguli ankle karena pelari lebih menyukai bantalan ekstra. Warna black itu jadi yang paling favorit serta strategi bundle itu terbukti efektif. Sekitar 3 dari 10 transaksi memilih bundle 3 pasang, menaikkan nilai order dan sekitar 18% pembeli sudah melakukan repeat order dalam periode ini sebagai sinyal awal loyalitas yang bagus. Sesuai permintaan soal, saya analisis penyebabnya. Kenapa produk ini laku? Yang pertama, kualitasnya nyata. Klaim anti lecetnya benar-benar terbukti saat long run. Sehingga muncul testimoni dari repeat order. Yang kedua, kekuatan komunitas. Karena dijual ke komunitas lari, trust dan word of mouth-nya tinggi. Lalu ketiga, harganya tepat. Lebih murah dari brand impor, tapi lebih trust premium. Yang keempat, timing promonya yang pas saat musim race dan gajian. Yang kelima, konten edukasinya lebih dulu membangun kebutuhan sebelum menawarkan. Sedangkan kendalanya, awareness merek baru masih rendah di luar komunitas. Iklan berbayar TikTok sekalipun kurang tertarget dan jadi lebih boros. Booth eventnya tuh juga mahal, sehingga menekan margin. Kompetitor generiknya sangat murah, menekan calon pembeli yang sensitif harga. Lalu beberapa ukuran dan warna lebih cepat habis sehingga ada potensi penjualan yang hilang. Kesimpulannya ada 3 pembelajaran utama. Satu, produk ini terbukti punya produk market fit. Laku karena menjawab masalah yaitu lecet di komunitas yang tepat dengan laba bersih sebesar 7,6 juta dalam 3 bulan. Yang kedua, kanal organik dan komunitas jauh lebih efektif daripada iklan berbayar. Jadi fokus ke sana untuk penskalaan berikutnya. Tiga, perbaikan ke depan yaitu membangun awareness lewat konten organik, mengelola stok lebih baik agar tidak kehilangan penjualan, menekan biaya booth, serta menambah varian produk seperti call sleeve dan membuka program reseller. Untuk secara keseluruhan, kegiatan penjualan ini berhasil dan memberikan banyak pelajaran wirausaha yang bagus. Terima kasih. Demikian activity report penjualan produk Zone 2 Performance Running Stroke. Ringkasnya, produk kaos kaki anti lecet ini berhasil terjual sebanyak 420 pasang dengan laba bersih sebesar 7,6 juta dalam 3 bulan yang didorong dengan kualitas nyata dan kekuatan komunitas. Dengan pelajaran bahwa kanal organik itu lebih efektif daripada iklan berbayar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.